Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue akan membahas salah satu serial killer yang terkenal di Amerika Serikat. Namun sebelum videonya lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di channel gue. Dan jangan lupa juga untuk nyalahin lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika gue mengupload video terbaru. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Serial killer yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Ted Bundy. Mungkin dari kalian udah ada yang tahu ya siapa ini Ted Bundy gitu ya. Kasus-kasus yang dia lakukan itu gimana, pembunuhan yang sadis itu, yang sangat tidak manusiawi itu ya. Dan bisa kalian cari-cari juga ya referensi yang lain di video-video YouTuber yang membahas Ted Bundy ini secara detail. Karena di video gue ini gue membahas rangkumannya aja guys ya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan dalam penyampaian gue minta maaf gitu ya. Dan kalian bisa mencari referensi di video-video YouTuber lain. Oke, Ted Bundy. Ted Bundy memiliki nama asli yang bernama Theodore Robert Coyle. Si Ted ini lahir pada tanggal 24 November 1946 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Ted merupakan anak dari Eleanor Louise Coyle yang merupakan ibunya. Jadi guys, ternyata ya, ibunya itu lahir di luar nikah ya, hamil di luar nikah. Jadi kabarnya bapaknya si Ted ini pun nggak tahu kemana gitu ya, gimana kabarnya ya. Dan si Ted ini pun semasa kecilnya dia itu tinggal bersama kakek dan juga neneknya. Yang mana pada saat itu ya, si Ted ini diberitahu oleh kakek dan juga neneknya kalau mereka berdua adalah orang tuanya. Ya. Sementara si Eleanor Louise Coyle tadi yang merupakan itu ibu kandung Ted yang asli itu adalah kakak perempuannya. Seperti itu guys yang diberitahukan oleh si Ted ya. Dan beberapa tahun kemudian si Ted ini pun diajak oleh ibunya pindah ke Tacoma, Amerika Serikat, dan mereka tinggal di sana ya guys. Dan juga si Ted ini bersekolah di sana ya. Dan oh ya gue lupa si Ted, ibunya ini sempat menikah dengan laki-laki yang bernama Johnny ya, setibanya dia pindah di Tacoma, Amerika Serikat. Dan Ted pun selama di sekolah ya, Ted ini dikenal sebagai orang yang pendiam dan juga susah untuk bergaul dengan teman-temannya. Akan tetapi di samping dia seperti itu, dia dikenal sebagai orang yang cerdas gitu guys. Dan pada tahun 1965, Ted ini melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas yang ada di Amerika Serikat, yaitu Universitas Puget-Sound. Dan di sana dia berkuliah selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun tersebut dia kuliah di sana. Dan setelah dia kuliah di sana, dia pun pindah ke universitas yang ada di Amerika juga, yaitu Washington University. Dan dia kuliah mengambil jurusan bahasa Mandarin. Dan pada tahun 1967 ya, ketika si Ted ini lagi menyelesaikan kuliahnya ya, Ted ini pun jatuh hati dengan seorang perempuan yang bernama Stephen Brooks. Stephen Brooks ini pun akhirnya menerima Ted tersebut dan akhirnya mereka berpacaran. Lalu pada tahun 1968 tiba-tiba si Ted ini pun memutuskan untuk keluar dari universitas tersebut dan mencari pekerjaan. Dan selama si Ted ini mencari pekerjaan ya, si Ted ini sempat bekerja sebagai sukarelawan di kantor kampanye Presiden Rockefeller di Seattle, Amerika Serikat. Dan bukan hanya kerja di situ saja guys, si Ted ini sempat juga bekerja sebagai supir dan juga sebagai pengawal ya. Jadi si Ted ini bisa dibilang orangnya itu nggak betah gitu ya. Jadi ini pindah ke satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain. Dan di tahun yang sama ya, si Ted ini mencari kerja, tiba-tiba dia mendapatkan kabar yang cukup membuat hatinya itu hancur. Dan kabar tersebut datang dari si Stephen Brooks yang memutuskan hubungannya dengan Ted Bundy. Karena Ted Bundy ini dinilai oleh si pacarnya, si Stephen Brooks ini itu orangnya tuh agresif, mudah emosional. Dan si Stephen Brooks ini pun merasa nggak nyaman ya dengan si Ted Bundy. Akhirnya dia pun memutuskan hubungannya dengan Ted Bundy. Ted Bundy ini merasa kecewa, merasa hancur hatinya. Dan dia pun akhirnya
memutuskan untuk pergi jauh ke Colorado, Amerika Serikat. Dan di sana dia pun mencari kerja sampai akhirnya pada pertengahan 1970 si Ted ini kembali melanjutkan kuliahnya ya di Washington University tadi. Karena dia sempat pindah tuh di Washington University tadi, dan dia pun kembali melanjutkan kuliahnya di sana selama 2 tahun dan mengambil jurusan psikologi ya. Karena sebelumnya dia mengambil jurusan bahasa Mandarin, namun kali ini dia mengambil jurusan berbeda, yaitu jurusan psikologi. Dan selama si Ted ini kuliah di sana ya, menjalani kuliah di jurusan psikologi, si Ted ini dikenal ya oleh profesornya itu sebagai mahasiswa yang rajin, tekun, dan pintar pastinya ya. Sehingga si Ted ini pun menjadi murid teladan di sana ya, di Washington University tadi, atau khususnya di bagian psikologi. Lalu pada tahun 1971, si Ted ini bekerja di kantor pusat krisis bunuh diri. Jadi ya si Ted ini bekerja sebagai orang yang menerima telepon dari orang yang ingin melakukan bunuh diri. Jadi mungkin ada ya beberapa orang yang di Amerika Serikat di sana ingin melakukan bunuh diri. Si orang ini menelpon si Ted dan berkonsultasi gitu, mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Dan selama si Ted ini bekerja di sana ya, di pusat krisis bunuh diri, banyak orang yang merasa nyaman gitu berbicara dengan si Ted, berkonsultasi dengan si Ted, sehingga banyak orang yang ketika mereka ingin melakukan bunuh diri, mereka berkonsultasi dengan si Ted, karena si Ted ini dikenal sebagai orang yang cukup nyaman ya dalam menyampaikan segala solusi yang dihadapi oleh orang-orang yang ingin melakukan bunuh diri. Ya seperti yang katakan tadi ya, si Ted ini kan memang dasar orangnya itu pintar gitu ya, memiliki pendidikan yang tinggi, jadi otomatis cara berbicara itu ya cukup membuat orang nyaman gitu. Lalu pada tahun 1972 akhirnya si Ted pun lulus dari kuliahnya tersebut di Washington University tadi. Dan pada tahun 1973 tiba-tiba si Stephen Box tadi ya itu kembali berhubungan dengan si Ted Bundy. Akhirnya ya bisa dibilang CLBK lah gitu. Mereka akhirnya menjalin hubungan kembali sampai pada bulan Januari 1974 tiba-tiba ya Ted ini memutuskan semua kontak pembicaraannya dengan orang-orang yang berhubungan dengan dia gitu, baik itu dari keluarganya, teman-temannya, bahkan hingga ke pacarnya si Stephen Brooks. Dan semenjak si Ted ini memutuskan hubungannya tersebut ya, Ted ini tidak ada terdengar kabarnya sama sekali gitu guys. Dan sampai pada suatu hari si pacarnya si Ted ini ya, si Stephen Brooks itu menelpon si Ted, dan akhirnya si Ted mengangkat ya. Ketika si Ted ini ditanya oleh si pacar ya, si Stephen Brooks ini, dengan jawaban yang singkat padat, Ted menjawab, "Maaf, aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan," dan menutup telepon. Dan semenjak pembicaraan singkat tersebut, tidak ada kabar sama sekali tentang Ted ya. Di mana dia tinggal, keberadaan di mana, apa pekerjaannya sekarang, tidak ada yang tahu guys. Sampai semenjak memutuskan kontaknya dengan keluarganya tersebut ya, khususnya sama si Stephen Brooks. Tercatat dalam kurun waktu 4 tahun, dari tahun 1974 sampai 1978. Si Ted pun mengambil linggis tersebut dan memukuli leher belakang dari korbannya tersebut. Ada 12 dari korbannya tersebut itu dipenggal dengan dia guys.